teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia. Pernah nggak sih kalian itu kepikiran gimana cara surat-surat di kantor itu dikelola? Kok bisa ya surat masuk dan keluar tetap rapi dan juga tidak keteteran? Nah, di dalam video ini saya bakal ngejelasin prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar dengan dua sistem penting, yaitu sistem buku agenda dan juga kartu kendali. Dijamin setelah ini kalian bakal lebih paham gimana cara kerja administrasi surat yang efektif. Yuk, langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Yang pertama yaitu ada pengertian dari surat itu sendiri. Surat adalah setiap tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Surat juga termasuk sebagai alat komunikasi tertulis. Begitu juga dalam organisasi. Surat merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antar sesama pegawai atau juga pejabat, baik secara interim maupun dengan pihak luar secara timbal balik. Lalu lintas persuratan kemudian menimbulkan kebiasaan-kebiasaan, tata cara, bentuk, dan ukuran tertentu. Kemudian ada warna kertas, gaya bahasa, tata kesopanan, etika dan kode etik tertentu yang dalam bahasa administrasi disebut tata persatuan. Selanjutnya yaitu surat masuk dan surat keluar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari surat masuk dan surat keluar, kemudian juga fungsi dari surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu instansi dari pihak internal maupun eksternal, berfungsi sebagai dokumen otentik dan dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, surat keluar adalah surat yang dikirim oleh instansi kepada pihak lain sebagai komunikasi resmi yang harus dilengkapi dengan elemen administratif seperti tanggal, nomor surat, dan juga tanda tangan. Kemudian pengelolaan surat masuk dan surat keluar ini harus dilakukan secara sistematis untuk mendukung kelancaran administrasi. Fungsi dari surat masuk dan surat keluar yaitu yang dimana surat ini berfungsi sebagai alat komunikasi resmi yang mewakili pengirim menjadi bukti tertulis serta mendukung administrasi organisasi. Fungsi dari surat masuk yaitu digunakan untuk menerima informasi, menjadi rekam jejak, dan pedoman kerja. Sementara fungsi dari surat keluar itu sendiri yaitu membantu menyampaikan pesan, mengelola administrasi, dan juga mencatat aktivitas organisasi. Selanjutnya yaitu ada prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Pengertian sistem buku agenda ini sendiri adalah metode pencatatan surat masuk dan surat keluar dalam sebuah organisasi atau instansi dengan menggunakan buku agenda sebagai media utama. Sistem ini digunakan untuk mencatat setiap surat yang diterima dan juga dikirim. Mencakup informasi seperti tanggal, nomor surat, pengirim atau penerima, kemudian ada perihal serta tindak lanjut yang diperlukan. Dan tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah pengelolaan, pelacakan, dan penyimpanan surat, sehingga dokumen dapat dengan cepat ditemukan dan juga tertata rapi. Sistem buku agenda sering digunakan dalam administrasi perkantoran, pemerintahan, dan institusi lainnya untuk memastikan arsip surat tetap terorganisir. Nah, jenis buku agenda ini ada tunggal atau campuran yang dimana surat masuk dan surat keluar dicatat berurutan, kemudian ada berpasangan, surat masuk dan surat keluar itu dicatat di dalam halaman berbeda, kemudian ada kembar yang dimana surat masuk dan keluar ini dicatat di buku berbeda. Kemudian istilah penting dalam sistem buku agenda ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada buku verbal yang dimana dia mencatat surat keluar, kemudian ada buku ekspedisi yaitu bukti pengiriman surat. Kemudian ada disposisi, yang dimana instruksi pimpinan untuk tindak lanjut surat. Dan juga ada cap agenda, yang dimana stempel pada surat masuk yang telah dicatat. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda ini terdapat 6, guys. Yang pertama yaitu ada penerimaan surat, yaitu surat diterima oleh petugas atau resepsionis atau juga bisa satpam, yang dimana dia bertanggung jawab atas surat masuk. Kemudian petugas tersebut memeriksa kondisi fisik surat, apakah surat itu rusak ataukah sudah terbuka.
Namun jika surat datang melalui pos atau kurir, itu biasanya dicatat dengan nomor resmi dan juga waktu penerimaan surat tersebut. Yang kedua yaitu ada penyortiran surat. Penyortiran surat ini biasanya dipisahkan berdasarkan kategori. Ada surat penting, surat biasa, atau surat rahasia. Nah, surat ini tuh diklasifikasikan menurut pengirim, tujuan, dan juga urgensi. Dan jika ada lampiran, itu biasanya diperiksa apakah jumlahnya itu sesuai dengan daftar isi. Yang ketiga yaitu pencatatan surat. Nah, pencatatan surat ini dicatat dalam buku agenda surat masuk yang berisi nomor urut, tanggal diterima, kemudian ada nomor surat, pengirim, isi ringkas surat, dan juga tanggal surat itu dibuat. Kemudian ada surat diberi cap agenda sebagai bukti telah dicatat. Yang keempat yaitu ada pengarahan surat. Surat yang telah dicatat itu diserahkan kepada pimpinan untuk diperiksa. Kemudian pimpinan itu memberi disposisi yang dimana disposisi ini adalah arahan tentang tindakan yang harus kita lakukan. Kemudian jika perlu surat difotokopi dan juga nantinya itu untuk didistribusikan ke unit terkait. Yang kelima yaitu ada penyampaian surat, yang dimana surat ini diberikan kepada unit yang berwenang berdasarkan disposisi. Berdasarkan arahan tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian terdapat bukti surat ini telah diterima, dibuktikan dengan tanda tangan penerima. Dan jika perlu, surat dikirim melalui sistem ekspedisi internal kantor. Yang terakhir yaitu ada penyimpanan surat, yang dimana surat ini yang telah ditindaklanjuti, kemudian disimpan dalam arsip surat masuk. Dan arsip diklasifikasikan berdasarkan tanggal, jenis surat, atau instansi pengirim. Kemudian di sini saya akan menjelaskan prosedur penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Prosedur penanganan surat dengan sistem buku agenda yang pertama yaitu ada pembuatan konsep surat. Konsep surat dibuat oleh pihak yang berwenang, biasanya sekretaris atau staf administrasi. Kemudian kita memastikan surat itu dibuat dengan format resmi yang sesuai dengan standar perusahaan atau instansi. Kemudian ada persetujuan konsep surat, yang dimana surat diperiksa dan dikoreksi oleh atasan sebelum diketik ulang. Dan jika perlu dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari pimpinan. Kemudian ada pencatatan surat, yang dimana surat yang sudah disetujui ini dicatat dalam buku agenda surat keluar yang berisi nomor urut, tanggal surat dibuat, tujuan surat, isi ringkas surat, dan tanda tangan pejabat. Nah, selanjutnya yaitu mulai mengetik konsep surat. Surat ini diketik ulang dengan format yang sesuai dan siap untuk ditandatangani. Jika surat berisi dokumen penting, kita biasanya memberikan nomor surat resmi. Yang kelima yaitu ada penandatanganan dan cap surat. Surat ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian surat diberi stempel, biasanya stempel instansi atau perusahaan agar sah. Kemudian yang keenam ada pengiriman surat keluar. Surat ini biasanya dikirim melalui pos, email, atau dikirim langsung ke tujuan. Dan jika menggunakan pos atau jasa ekspedisi, diberikan nomor resi sebagai bukti pengiriman. Kemudian yang terakhir yaitu ada penyimpanan surat keluar. Salinan surat keluar disimpan dalam arsip surat keluar. Kemudian arsip diklasifikasikan berdasarkan tanggal, tujuan, atau jenis surat. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Sistem kartu kendali memiliki pengertian yaitu yang dimana sistem kartu kendali adalah pencatatan surat menggunakan kartu kendali untuk mengendalikan dan menata arsip. Tujuannya ini sendiri yaitu bertujuan untuk mengontrol alur surat agar lebih terorganisir, meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan, kemudian mempermudah pelacakan status surat, teman-teman. Dengan sistem ini, risiko kehilangan surat dapat diminimalkan dan arsip surat menjadi lebih rapi serta mudah diakses. Ciri-ciri surat ini yaitu surat diklasifikasikan menjadi penting, biasa, dan juga rahasia. Biasanya menggunakan 3 warna, yaitu ada kuning, hijau, dan merah. Ukuran kartu kendali biasanya 10 x 15 cm dengan
kolom pencatatan. Prosedur penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Yang pertama yaitu ada penerimaan surat. Surat diterima dan diperiksa oleh petugas penerima surat, kemudian jika ada lampiran dicek apakah jumlahnya sesuai dengan isi surat, dan kemudian surat diberi cap tanda terima yang mencatat tanggal dan juga waktu penerimaan. Yang kedua ini ada pencatatan surat. Surat penting dicatat dalam 3 kartu kendali yang berisi nomor surat, tanggal diterima, pengirim, isi ringkas, dan juga disposisi. Nah, setiap kartu kendali ini memiliki warna berbeda. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 warna, yaitu kuning, yaitu untuk arsip surat masuk, hijau untuk unit pengolah, merah untuk unit pengendalian surat. Yang ketiga yaitu ada pengarahan atau pengendali surat. Surat diserahkan ke pimpinan untuk diperiksa dan diberi disposisi. Jika surat bersifat rahasia, hanya pihak tertentu yang boleh membacanya. Kemudian ada distribusi surat, yaitu surat yang diteruskan ke unit kerja yang berwenang sesuai dengan disposisi pimpinan. Kemudian unit kerja terkait mencatat penerimaan surat pada kartu kendali hijau. Yang kelima yaitu ada penyimpanan arsip surat masuk. Setelah surat diproses, salinan surat disimpan dalam arsip surat masuk. Kemudian kartu kendali merah digunakan untuk melacak status surat jika diperlukan. Nah, kemudian ada prosedur penanganan surat keluar dengan sistem kartu kendali. Yang dimana ada pembuatan konsep surat yang pertama, yaitu konsep surat dibuat oleh bagian administrasi atau unit pengolah yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu ada pencatat surat, yang dimana surat yang akan dikirim dicatat dalam kartu kendali dengan informasi nomor surat keluar, tujuan surat, isi ringkas surat, dan juga tanda tangan pejabat yang sudah menyetujui surat tersebut. Kemudian setelah persetujuan, kita akan mengetik surat. Surat ini akan direvisi jika diperlukan sebelum ditandatangani. Kemudian setelah disetujui, surat diketik ulang dalam format resmi. Yang keempat yaitu ada penandatanganan dan juga stempel. Surat ditandatangani oleh pejabat berwenang dan diberi stempel instansi atau juga perusahaan. Yang kelima yaitu ada pengiriman surat. Surat ini biasanya dikirim melalui pos, kurir, atau juga email. Jika dikirim langsung, penerima menandatangani tanda terima. Yang keenam yaitu ada penyimpanan arsip keluar, yang dimana salinan surat keluar disimpan di dalam arsip. Kemudian kartu kendali ini juga digunakan untuk melacak riwayat surat keluar. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari penjelasan saya tadi, yaitu prosedur penanganan surat masuk dan keluar sangat penting dalam menjaga kelancaran administrasi suatu organisasi. Betul tidak, teman-teman? Kemudian sistem yang digunakan ini, baik buku agenda maupun kartu kendali, memiliki peran dalam memastikan surat tercatat dengan baik. Kemudian juga mudah dilacak serta diproses secara efektif. Nah, dengan penerapan sistem yang tepat, pengelolaan surat menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mendukung kelancaran komunikasi di dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.